Teman-teman, selamat siang Pak. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lestaviana Arista Haryani dari kelas 2024L. Jadi pada kesempatan akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Jadi yang pertama, kita akan membahas terkait konsep dasar daripada teori belajar humanistik. Jadi, teori humanistik ini merupakan pendekatan yang fokus utama pada potensi manusia dan pengembangan diri dari peserta didik. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Prinsip utama dari teori belajar humanistik yaitu setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mengarahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas terkait karakteristik dari teori belajar humanistik. Yang pertama, pentingnya harga diri dan aktualisasi diri. Yang kedua, pembelajaran selalu berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, mengutamakan pengalaman dan makna belajar pribadi itu sendiri. Selanjutnya adalah implementasi strategi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mendorong siswa untuk selalu berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi. Saya ambil salah satu contoh konkret. Ketika mengajar matematika, guru tidak hanya memberikan rumusan, tetapi mendorong siswa untuk mencari sendiri penyelesaian masalah dengan mendukung pemikiran siswa tersebut. Selanjutnya yaitu aspek afektif. Yang pertama yaitu membangun lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang kedua, membaca keterampilan dan bakat siswa. Dan yang ketiga, mendorong pembelajaran dengan melakukan. Saya ambil salah satu contoh konkret dalam pembelajaran seni. Di sini, siswa diberikan kesempatan untuk memilih teknik atau media yang akan mereka gunakan untuk mengekspresikan kreativitas yang mereka miliki. Selanjutnya adalah peran guru dalam pendekatan humanistik. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, yang dimana dalam proses pembelajaran, guru harus bisa memfasilitasi siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, guru harus bisa memberikan dukungan dan bimbingan. Jadi di dalam kelas, guru harus bisa membimbing siswa dalam melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di sini, guru berperan untuk mengatur lingkungan kelas sedemikian rupa sehingga siswa merasa senang atau tenang di dalam kelas, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan nyaman. Yang keempat adalah menghargai perbedaan setiap individu. Seperti yang kita ketahui, dalam lingkungan kelas, siswa itu memiliki kepribadian atau karakteristik yang berbeda. Nah, di sini peran guru harus bisa mempelajari terkait perbedaan-perbedaan yang siswa miliki, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman dan aman. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi teori belajar humanistik. Yang pertama, membutuhkan kemampuan guru yang tinggi. Yang kedua, membutuhkan kesabaran dan waktu. Dan yang ketiga adalah perlunya adaptasi dengan kondisi siswa yang beragam, seperti gaya belajar yang berbeda atau pemahaman serta kemampuan siswa yang berbeda-beda. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang konsep dari teori humanistik, karakteristik dari teori humanistik itu sendiri, dan tokoh-tokoh yang mencetuskan teori belajar humanistik, serta peran atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan teori belajar humanistik. Di sini saya menyimpulkan, teori humanistik mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan potensi yang unik yang perlu dikembangkan. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah bukan hanya sekedar mentransfer materi atau pengetahuan, tetapi bagaimana cara kita sebagai guru mendorong siswa untuk mencari atau
memahami apa yang menjadi kemampuannya yang perlu dikembangkan. Baik teman-teman, sekian dari saya terkait teori belajar humanistik. Saya Lestaviana Arista Haryani, pamit undur diri.